Roma 8 ayat 8-11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebagai orang yang telah hidup dalam Tuhan, kita mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu roh Allah yang berdiam di dalam hati kita. Allah yang maha besar itu telah merelakan dirinya untuk hadir dan menetap di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Kristus. Namun, roh Allah mempunyai dua musuh yang menentangnya, yakni roh jahat atau iblis dan sifat kedagingan atau yang disebut juga perbuatan daging. Musuh inilah yang membuat banyak orang Kristen suka berkompromi dengan si jahat. Orang Kristen yang dikendalikan oleh sifat daging akan melakukan berbagai kecemaran dan dosa yang dibenci oleh Allah. Paulus menjelaskan perbuatan-perbuatan daging tersebut dalam Galatia 5 ayat 19-21, yakni perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jika Anda mengizinkan hidup Anda dikendalikan oleh keinginan daging, maka Anda secara tidak langsung menjadi musuh Allah seperti yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 7-8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sama seperti terang dan gelap tidak bisa bersatu, demikian juga roh Allah tidak bisa tinggal dalam hati Anda ketika Anda hidup dalam keinginan daging Anda. Ketika roh Allah berdiam dalam diri seseorang, maka roh itu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging, supaya orang itu bisa melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya betapa penting seorang murid Kristus menyadari bahwa roh Allah berdiam di dalam dirinya, sehingga ia tidak mendukakan roh Allah dengan terus-menerus hidup dikendalikan keinginan daging. Ketika Anda menyadari bahwa roh Allah tinggal di dalam hati Anda dan menyerahkan hidup Anda untuk dipimpin olehnya, maka kuasa kesembuhan, kemenangan, penghiburan, mukjizat, dan kuasa untuk menaklukkan tabiat daging itu akan terjadi dalam hidup Anda. Ketika Anda dipimpin oleh roh, maka kehidupan Anda akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selain itu, siapapun yang telah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, mari kita hidup dipimpin oleh roh Allah sehingga buah kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.